Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yaitu perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, beserta contoh-contohnya. Oke, sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Mapilawang dari kelas B dengan NIM 22040450246, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni perilaku verbal. Jadi seperti yang nampak di layar HP Anda, perilaku verbal yaitu bagian dari interaksi konselor dan klien yang menggunakan bahasa dan suara dalam menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan. Perilaku verbal menggambarkan pengetahuan, keinginan, dan hubungan sosial yang lebih baik. Konselor harus memahami dan menggunakan komunikasi verbal yang efektif untuk membantu klien dalam mengatasi kesulitan dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Konselor juga harus menghargai dan memahami klien tanpa syarat, menerima klien apa adanya tanpa dicampuri sikap menilai, mengejek, atau mengkritiknya, dan memahami keadaan klien sebagaimana adanya. Jadi, perilaku verbal ini mencakup semua interaksi komunikatif antara konselor dan klien selama sesi konseling. Ini meliputi cara klien mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka, serta respon verbal konselor terhadapnya. Klien sering menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan emosi seperti kecemasan, kesedihan, atau kemarahan. Sementara konselor perlu menjawab dengan empati dan perhatian yang mendalam. Selain itu, klien juga menyampaikan informasi tentang latar belakang dan situasi mereka yang menjadi dasar bagi konselor untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai. Teknik seperti pertanyaan dan refleksi digunakan oleh konselor untuk mengarahkan percakapan, membantu klien untuk mengeksplorasi masalah mereka dan merenungkan pengalaman mereka sendiri. Dalam keseluruhan, interaksi verbal ini konselor bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana klien merasa didengar, dipahami, dan didorong untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, serta mengatasi tantangan hidup yang mereka hadapi. Ini kemarin ada tugas dari dosen. Bagaimana caranya ini? Bagaimana cara kerjanya? Oh, itu tugas yang kemarin? Iya. Oh, tugas yang kemarin diberikan ke dosen itu, nah suruh buat resum. Jadi kan setiap pertemuan kan sudah bila jelaskan dosen. Nah, setiap pertemuannya itu harus memang buat resum. Jadi di pertemuan pertama ini buat resum satu untuk bab satu, bab yang sudah dipelajari pertama-tama kuliah gitu. Nah terus minggu depannya lagi kalau sudah di presentasi lagi disuruh kalau lagi buat resum setiap kalau sudah di presentasi itu setiap minggunya harus kau buat resum. Nah kalau sudah mau kau buat resum itu akan di grup itu kan sudah cantumkan kayak dia bilang di sini di upload resum di Google Drive begitu. Jadi setiap pertemuan itu harus kumpul terus kumpul di kota tingkat. Itu kan ada di Google Drive kan juga dia di grup WA dia disediakan. Gitu sih. Kepala. Oke baik, itulah tadi penjelasan mengenai perilaku verbal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu perilaku nonverbal. Jadi, perilaku nonverbal ini juga mencakup segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata, tetapi masih memiliki dampak penting dalam interaksi antara konselor dan klien. Ini mencakup ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, dan jeda dalam percakapan. Ekspresi wajah klien dapat memberikan petunjuk tentang perasaan yang mereka alami, sementara bahasa tubuh seperti sikap tubuh dan gerakan dapat mengungkapkan kenyamanan, ketenggangan, atau ketidaknyamanan. Kontak mata yang kuat
dapat menunjukkan ketertarikan dan kehadiran emosional dari kedua belah pihak. Selain itu, nada suara yang hangat dan penuh perhatian dapat menciptakan atmosfer yang mendukung bagi klien untuk berbagi lebih lanjut. Bahkan, jeda dalam percakapan bisa memiliki makna penting, memberikan waktu bagi klien untuk merenungkan atau menyusun pikiran mereka, atau menunjukkan kesulitan emosional yang perlu dijelaskan. Dalam keseluruhan, pemahaman dalam respon terhadap perilaku nonverbal sangat penting bagi konselor untuk membangun hubungan konseling yang kuat dan efektif, serta untuk membantu klien merasa didukung dan dipahami secara holistik. Jadi, perilaku nonverbal merupakan bagian dari interaksi konselor dan klien yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, postur, dan kontak mata untuk menyampaikan informasi pikiran dan perasaan. Perilaku nonverbal menggambarkan pengetahuan, keinginan, dan hubungan sosial yang lebih baik. Konselor harus memahami dan menggunakan komunikasi nonverbal yang efektif untuk membantu klien dalam mengatasi kesulitan dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Konselor juga harus menghargai dan memahami klien tanpa syarat, menerima klien apa adanya tanpa dicampuri sikap menilai, mengejek atau mengkritiknya, dan memahami keadaan klien sebagaimana adanya. Contoh, apa itu komunikasi verbal, apa itu komunikasi nonverbal, perilaku verbal dan nonverbal. Nah, terus edit terus upload. Oke, baik, itulah tadi penjelasan mengenai perilaku nonverbal. Jadi, kita masuk ke materi ketiga, yakni komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan dengan simbol, bahasa, berupa lisan atau kata-kata. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam human relations, dan melalui kata-kata, individu dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi secara langsung. Kata-kata yang dipilih, intonasi suara, dan gaya berbicara dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh penerima. Perilaku verbal dalam konseling membantu individu dalam berbagai pengetahuan, menyampaikan keinginan, dan membangun hubungan sosial yang bermakna. Jadi, komunikasi verbal ini mengacu pada pertukaran kata-kata antara konselor dan klien selama proses konseling. Ini melibatkan pengungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman oleh klien serta respons pertanyaan dan refleksi yang diberikan oleh konselor. Klien menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan emosi mereka seperti kecemasan atau kesedihan, serta untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan mereka tentang situasi yang mereka hadapi. Sebaliknya, konselor menggunakan kata-kata untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan wawasan kepada klien, serta untuk membantu mereka mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam. Teknik komunikasi seperti pertanyaan terbuka, refleksi, dan mengklarifikasi digunakan oleh konselor untuk memfasilitasi percakapan yang bermakna dan membantu klien memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi. Melalui komunikasi verbal yang efektif, konselor dan klien dapat membangun hubungan yang kuat, saling pengertian, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan konseling yang ditetapkan. Lawang, itu tugas yang kemarin nak kasih ke dosen. Bagaimana itu caranya? Oh, tugas yang kemarin itu? Iya. Oh, tugas video kapan yang kemarin kasihkan ke dosen kayak itu? Itu toh, tugas video. Kayak buat saja video penjelasan mengenai komunikasi, mengenai perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Nah, terus toh jelas kami di situ apa itu komunikasi verbal, perilaku verbal, nonverbal, dan komunikasi nonverbal. Nah, jelas kami itu di situ. Nah, terus toh kayak buat juga
Salah satu contohnya itu itu perilaku verbal dan nonverbal, maupun komunikasi verbal dan nonverbal. Begitu juga tugas video. Iya Pak. Iya. Terima kasih nak. Ya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi verbal. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal ini adalah merupakan bagian dari interaksi konselor dan klien yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, postur, dan kontak mata untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan. Komunikasi nonverbal menggambarkan pengetahuan, keinginan, dan hubungan sosial yang lebih baik. Konselor harus memahami dan menggunakan komunikasi nonverbal yang efektif untuk membantu klien dalam mengatasi kesulitan dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Konselor juga harus menghargai dan memahami klien tanpa syarat menerima klien apa adanya tanpa dicampuri sikap menilai, mengejek, atau mengkritiknya, dan memahami keadaan klien. Jadi komunikasi nonverbal itu melibatkan segala bentuk ekspresi dan sinyal yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi memiliki dampak penting dalam interaksi antara konselor dan klien. Ini mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, nada suara, dan jeda dalam percakapan. Ekspresi wajah klien dapat memberikan petunjuk tentang perasaan yang mereka alami, sementara gerakan tubuh seperti sikap tubuh, gestur, dan postur dapat mengungkapkan kenyamanan, ketenggangan, atau ketidaknyamanan. Kontak mata yang terjaga dengan baik dapat menunjukkan ketertarikan dan kehadiran emosional dari kedua belah pihak. Nada suara yang hangat dan penuh perhatian dapat menciptakan atmosfer yang mendukung bagi klien untuk berbagi lebih lanjut. Bahkan jeda dalam percakapan bisa memiliki makna penting, memberikan waktu bagi klien untuk merenungkan atau menyusun pikiran mereka, atau menunjukkan kesulitan emosional yang perlu dijelaskan. Konselor perlu memperhatikan dan memahami sinyal-sinyal nonverbal ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang klien dan membantu membangun hubungan konseling yang kuat serta efektif. Apa itu komunikasi nonverbal dan perilaku verbal maupun nonverbal? Video di Rino jelaskan itu apa itu. Nah, terus oke, baik. Itulah tadi penjelasan mengenai apa sih itu perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, serta contoh-contohnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Andi Mapilawam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.